suara dan tampilan sudah terdengar dan terlihat, Bapak Ibu? Ya, sudah Bapak. Baik. Sudah jelas, Pak. Ya, izinkan untuk membuka dengan pantun Bu Dewi. Indonesia indah teramat sangat, terbentang luas dari timur ke barat. Assalamualaikum dan salam hangat, perkenan dari Bogor menyapa dengan hangat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Direktur, Bapak Ibu Koordinator dan Subkoordinator dan teman-teman di lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ijen Dikti. Yang saya hormati tadi Profesor Ineng Adasi Astawa dan pimpinan dan segenap jajarannya di LL Dikti 8, Bapak Dr. Muhammad Bugis, pimpinan dan juga jajarannya di LL Dikti 12. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Surel S. Mofu, beserta pimpinan dan jajarannya di LL Dikti 14. Rekan-rekan di tim Merdeka Belajar, terutama narasumber Pak Dr. Jarod Heru Santoso dari UGM, dan juga pimpinan perguruan tinggi, pimpinan prodi, para dosen, dan hadirin semuanya yang hadir dari LLDK 8, 12, dan 14 yang saya hormati. Alhamdulillah, syukur kita semua diberi kesehatan sehingga kita masih bisa terus menunaikan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Bapak Ibu, terkait dengan sosialisasi program Kampus Merdeka, belajar 3 semester di luar prodi, saya kira Ibu Bapak sekalian sudah juga mendapatkan buku panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang sudah disusun lebih detail terkait implementasi ini, dan saya kira kesempatan pada siang hari ini tadi akan sangat menarik untuk kita bisa sharing dan mendiskusikan hal-hal yang nanti terkait dengan implementasinya tersebut. Mereminder lagi apa yang sudah disampaikan Pak Menteri, Mas Menteri, Pak Nadiem Makarim terkait dengan kebijakan ini, bagaimana semangatnya adalah untuk memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Dari semangat ini lahirlah 4 kebijakan Kampus Merdeka yang tadi sudah sangat runtut dan jelas disampaikan oleh Ibu Retno, dan fokus kita pada siang dan sore hari ini adalah terkait dengan kebijakan yang keempat, yaitu hak belajar 3 semester di luar prodi. Tadi Pak Bugis sudah menyampaikan ilustrasi bahwa program ini sebenarnya ingin mengajarkan para mahasiswa tidak hanya satu gaya berenang, tapi berbagai gaya, dan juga memberikan kesempatan kepada para mahasiswa itu untuk belajar berenang langsung di samudra atau di lautan, karena memang tantangan yang dihadapi nanti setelah lulus itu tidak seperti tantangan yang ada di kolam renang yang semuanya terukur suhu, temperatur, kedalaman dan sebagainya, tetapi di samudra luas yang tantangannya luar biasa. Sehingga dengan adanya program ini, kebijakan ini, tadi Pak Nengah Dasi Astawa menyampaikan bahwa tingginya kompetensi dan juga pengalaman yang didapat oleh mahasiswa itu paripurna, mulai dari intelektual, spiritual, soft skill dan hard skill juga yang relevan dengan kebutuhan zaman. Karena itu kebijakan tersebut memberikan mandat kepada perguruan tinggi untuk wajib memberikan hak bagi mahasiswa yang sukarela, ini bisa tidak diambil atau bisa tidak, yaitu mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester dan SKS di prodi yang berbeda di dalam perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester. Kebijakan ini juga mencakup perubahan definisi SKS, yaitu setiap SKS diartikan tidak lagi jam belajar, tapi jam kegiatan, di mana kegiatan itu bisa terdiri tadi di dalam kelas maupun di luar kelas, ada praktek majang, pertukaran dan sebagainya. Nah, kegiatan tersebut tentu ada koridornya,
adalah yang bisa diambil adalah program tadi yang ditentukan oleh pemerintah dan program yang disetujui oleh lektor. Meskipun demikian, tadi Bu Retna juga sudah mention bahwa ada ketentuan, ada persyaratan yang ini diperlukan untuk menjamin mutu pembelajaran, menjamin mutu kegiatan dari program Merdeka Belajar, agar harapannya, tujuannya juga bisa tercapai. Karena itu, dua hal yang penting juga menjadi catatan, yang menjadi ketentuan adalah mahasiswa tersebut berasal dari program studi yang terakreditasi. Harapannya dengan program studi yang terakreditasi tentu mulai dari kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran itu sudah terjamin dari sisi mutunya. Dan kita ingin menghindari kebijakan ini dimanfaatkan oleh quote and quote ya free rider yang justru ingin mengambil keuntungan, tidak melaksanakan program ini, diserahkan pada orang lain, tapi kemudian mutu capaian pembelajarannya tidak tercapai. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga harus terdaftar pada PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, karena kegiatan-kegiatan atau program yang dilaksanakan tentu harus terdokumentasi dengan baik, apalagi mulai tahun depan kalau tidak salah perguruan tinggi wajib mengimplementasikan kebijakan penomoran ijazah nasional ya, PIN ya, yang tentu data yang sangat baik terrekod di dalam PDD itu menjadi penting. Nah, kemudian di dalam buku panduan juga sudah tertulis begitu ya, disampaikan tentang bagaimana mekanisme untuk melaksanakan program ini, kebijakan ini mulai dari perguruan tinggi, fakultas, program studi, mahasiswa, dan juga mitra. Nah, tentu dari sisi kementerian sudah clear banget dalam kebijakannya, yaitu Permendikbud nomor 3. Nah, ini yang kemudian harus diturunkan menjadi kebijakan di tingkat perguruan tinggi, mungkin dalam bentuk peraturan, surat keputusan, yang menjadi bukti komitmen dari perguruan tinggi untuk memberikan hak kepada mahasiswa tersebut. Kemudian panduan atau pedoman juga mesti dirinci, karena memang di tataran operasional ini juga menjadi penting, apa aja yang harus dilaksanakan oleh pimpinan di level perguruan tinggi, apa yang harus dikerjakan oleh fakultas, apa yang harus dikerjakan oleh program studi. Saya kira itu juga perlu ada pedoman yang bisa menjadikan acuan. Nah, tentu saja yang keempat, kurikulum ini juga sangat penting, gitu ya. Tentu akan lebih mudah program ini dilaksanakan kalau ada penyesuaian kurikulum yang menyangkut perencanaan, berapa jumlah SKS misalnya, berapa jumlah mata kuliah yang dikaitkan dengan program ini, bagaimana proses pembelajarannya, evaluasi pembelajaran sampai penjaminan mutunya. Kemudian bagi mahasiswa saya kira juga agar mudah dan agar jelas, tentu prosedur operasional yang mudah dipahami, yang mudah diikuti oleh mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi, itu juga harus dirumuskan. Dan yang keenam, ini juga yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan, karena ini juga bagian dari hulu dari program ini dilaksanakan, bagaimana kerjasama yang disusun oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan mitra. Tadi pagi saya baru saja membahas salah satu program bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan BPN terkait dengan bagaimana dukungan dari kementerian untuk melaksanakan program ini di lingkungan Kementerian ATR. Kita juga mendiskusikan banyak hal di situ. Bagaimana tentang kebutuhan di kementerian, apa saja yang kira-kira diperlukan, dan juga kualifikasi kira-kira mahasiswa yang seperti apa, prodinya apa, kemudian IPK-nya dan sebagainya, itu juga menjadi pembicaraan. Termasuk juga proses seleksinya bagaimana. Ini juga penting karena memang tempat yang ada di kementerian itu juga terbatas begitu ya. Tidak bisa serta-merta menampung ribuan bahkan ya puluhan ribu misalnya mahasiswa sekaligus. Nah, itu juga ada proses seleksi yang kemudian kita bicarakan juga. Kemudian bagaimana program aktivitasnya apa yang dilaksanakan, kemudian merumuskan capaian pembelajaran itu juga penting agar capaian pembelajaran itu juga tetap relevan dengan
kualifikasi lulusan. Jangan sampai aktivitas yang didesain misalnya di tempat mitra itu merujuk pada level 5 misalnya, yang itu adalah levelnya vokasi. Tapi yang level 6 yang seperti apa itu juga menjadi diskusi juga dengan mitra yang penting agar aktivitas yang didesain itu juga ini. Terus kemudian berapa kebutuhan waktu, jam aktivitasnya. Kemudian bagaimana nanti konversi SKS-nya, bagaimana pemberian penilaian, itu juga menjadi topik yang kita diskusikan sampai kepada pembiayaan program. Nah ini juga penting karena di tempat mitra juga apa hak dan kewajiban, apakah perlu memberikan insentif atau seperti apa, itu menjadi hal yang penting untuk dibicarakan dalam menyusun dokumen kerjasama antara perguruan tinggi dengan mitra. Nah kemudian di tingkat fakultas saya kira menyiapkan daftar mata kuliah di tingkat fakultas misalnya yang bisa diambil mahasiswa ini juga penting untuk lintas prodi, mungkin ini yang untuk program 1 semester di dalam perguruan tinggi atau juga mungkin untuk pertukaran pelajar antar perguruan tinggi. Nah di beberapa perguruan tinggi perjanjian kerjasama juga bisa dilakukan di tingkat fakultas. Nah ini juga fakultas bisa memainkan peran tersebut. Kemudian untuk program studi, saya kira tadi bagaimana menyusun kurikulum agar sesuai dengan implementasi Kampus Merdeka, fasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi, menawarkan mata kuliah. Nah, melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran itu juga menjadi tugas dari program studi. Nah, jika ada mata kuliah atau SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran, itu juga perlu disiapkan juga alternatif mata kuliah daring, seperti mungkin untuk kondisi saat ini itu juga menjadi sangat relevan. Dengan mahasiswa, ini juga yang penting bahwa mahasiswa tidak serta-merta bisa mengambil program ini, tapi harus direncanakan dengan baik bersama dosen pembimbing akademik, gitu ya, agar tadi capaian pembelajarannya juga sesuai. Mendaftar, kemudian melengkapi persyaratan, termasuk mengikuti seleksi bila ada, dan juga mengikuti program kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Mitra tadi menyiapkan dokumen kerjasama, melaksanakan program, menyiapkan dukungan dan sebagainya, itu juga perlu disiapkan di awal. Dan saya kira hal-hal ini juga penting kalau misalnya ingin dilaksanakan di semester depan, semester ganjil, tentu hal-hal tersebut perlu dirancang betul dalam masa 2 sampai 2,5 bulan ini, karena saya kira awal berbulan semester gasal itu sudah dimulai pada bulan akhir Agustus atau awal September. Nah ini adalah pengalaman di IPB University untuk implementasi kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Pada dasarnya kami 2 tahun yang lalu itu sudah berdiskusi cukup hebat begitu ya, terkait dengan keinginan kami untuk merevisi kurikulum yang ada, karena pimpinan waktu itu memandang bahwa tantangan situasi ke depan ini sangat berubah. Tadi disampaikan Bu Retno, menghadapi era revolusi industri 4.0, era disruption, era yang VUCA, volatil, uncertain, kompleks dan sebagainya. Apakah memang kurikulum yang sekarang sudah fit atau belum? Kemudian profil atau atribut lulusan seperti apa yang fit dengan tantangan ke depan. Nah, akhirnya sesuai dengan visi kami di IPB adalah menghasilkan lulusan techno-sociopreneur, dan kami melihat bahwa perlu perubahan paradigma yang tadinya hanya knowledge acquiring, hanya transfer knowledge, karena sekarang dengan perkembangan teknologi digital, teknologi informasi dan pembelajaran, ya, itu mahasiswa sekarang bisa belajar secara mandiri, sehingga yang kami inginkan adalah bagaimana mendidik mahasiswa itu menjadi seorang yang powerful agile learner, seorang pembelajar yang lincah dan tangguh, yang bisa belajar mandiri, bisa tidak tergantung dengan orang lain, dan juga bisa merancang masa depannya sendiri. Saya kira ini juga menjadi semangat atau filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro yang sering disampaikan oleh Pak Dirjen, bahwa mahasiswa tidak boleh kalah dengan cicak, begitu ya. Cicak aja yang tidak sekolah bisa makan, apalagi anak didik kita, mahasiswa kita yang kita bekali dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan skill, kompetensi, harus tangguh, harus lincah, harus bisa belajar menghadapi perubahan dinamika yang sedemikian pesat sekarang. Nah, karena itu perlunya ada tandem antara mindset dan skill set.
Nah, ini yang tadi Bu Renta juga menyampaikan bahwa entrepreneurial mindset itu menjadi sangat penting, dan juga skill setnya yang fit dengan era revolusi 4.0 atau era ke depan. Kemudian atribut itu kemudian di-define menjadi tujuan satu, bahwa mahasiswa harus berwawasan luas, kemudian bagaimana menjadi pembelajar sepanjang hayat, ya, empower a lifelong learning, kemudian personal growth-nya, kemudian juga yang paling penting ini juga karakter national bidding ini juga harus kuat. Nah, itu yang kemudian di IPB kami terjemahkan, kebijakan Merdeka Belajar dan tadi keinginan untuk merubah kurikulum itu kita implementasikan, kita integrasikan, karena memang Merdeka Belajar ini semangatnya juga tidak ada lagi sekat atau dikotomi antara kegiatan akademik dan non-akademik, tidak ada lagi dikotomi antara kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan, sehingga kami integrasikan mulai dari mahasiswa baru. Di IPB kami juga punya jalur ketua OSIS yang mencoba mengcapture talent kepemimpinan, kemudian dalam proses pembelajaran